Walaupun mereka belum melihat solusi masalah mereka, mereka percaya kemenangan ada di pihak mereka. Mereka percaya Tuhan telah menyediakan solusi jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi mereka. Sehingga mereka tetap beriman meskipun belum melihat. Karena itulah orang beriman. Dalam Tuhan Yesus, yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, baik sosial media Bapak Gembala, YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan. Terlebih kalau saudara punya YouTube, saudara jangan lupa subscribe Suheri Gultom, like, comment, and share. Kenapa saya mengajak saudara menggunakan handphone saudara? Bukan supaya saya terkenal, tapi supaya sampai firman ini ke berbagai daerah. Di YouTube saya semakin tambah followersnya dan semakin banyak mereka berkata kami di Malaysia, kami di NTT, kami di Taiwan, kami TKI, TKW. Mereka sangat diberkati di berbagai daerah. Kenapa? Karena ada di antara saudara yang mau meng-sharekannya. Semakin banyak saudara men-sharekan firman Tuhan, algoritmanya semakin banyak di udara. Oleh karena itu, setiap saudara, mari promosikan firman Tuhan. Saya juga menyapa bagi saudara yang di YouTube, Shalom, dimanapun engkau berada. Saya Pendeta Suheri Gultom tetap berdoa kepadamu setiap malam, setiap hari. Saya berdoa kepada jemaat yang di YouTube, jemaat yang di TikTok atau sosial media Instagram, Facebook. Saya berkata tetaplah kuat dalam Tuhan. Apapun persoalanmu, ada Tuhan yang menolongmu. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, beriman meskipun tak melihat. Penting sekali kita belajar membangun iman kita terus menerus, walaupun belum melihat jawaban doa, tapi iman kita terus terbentuk. Iman itu bukan benda seperti aqua ini, siap langsung diminum. Bukan begitu iman. Iman itu adalah mengalami pertumbuhan, mengalami proses, mengalami kadang bisa up down, fluktuatif. Sehingga lewat pertumbuhan atau proses yang kau alami dalam kehidupan, imanmu terbentuk. Jadi iman itu tidak stagnasi. Ada orang mengalami imannya bertumbuh suatu waktu, ada suatu waktu iman orang turun, bukan main. Sehingga saudara penting menjaga, membangun imanmu. Hari ini tema yang bagus, beriman meskipun tak melihat. Saya percaya berapa di antara saudara, banyak masih engkau belum melihat jawaban masalahmu. Belum melihat jawaban masalah keuanganmu yang masih keadaan minus, atau keadaan keuangan yang sangat berat. Mungkin engkau melihat pernikahanmu belum ada titik temu, sehingga engkau melihat pernikahanmu sepertinya akan hancur, atau keluarga yang tidak bahagia. Anak-anakmu yang belum bertobat, suamimu yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, atau berbagai hal yang kau alami. Khususnya mungkin beberapa di antara saudara, kesehatan seperti yang pernah saya alami, kesehatan. Bahkan sempat saya mengalami yang namanya susah tidur, sehingga dokter mengasih saya obat tidur. Saya mengalami pergumulan cukup berat pada masa-masa itu. Beberapa jemaat yang sering saya minta pendapat dan berdoa. Tapi puji Tuhan, saya satu persatu lepas dari obat lambung, lepas dari obat tidur, lepas dari semuanya. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau sekarang ini saya bisa lepas dari banyak obat, saya percaya itu enggak seketika. Ada kalanya iman itu butuh waktu, sama kayak Yusuf 13 tahun. Sama kayak Abraham 25 tahun. Ada kalanya kayak Ayub bertahun-tahun, Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Saya hanya berkata, meskipun engkau tidak melihat, tetaplah percaya. Meskipun engkau belum melihat jalan keluar, tetaplah beriman. Alkitab berkata, kalau imanmu tidak bimbang, imanmu tidak ragu. Markus 11, 23-24. Apapun yang kau doakan, engkau menerimanya. Yang Tuhan lihat dalam Lukas 18 ayat 8, adakah iman di hatimu? Saudara yang saya kasihi, kita belajar dari Yohanes 20, 24 sampai 29. Yohanes pasal 20, 24 sampai 29, sama-sama kita baca 1-2 ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus,
tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, ayat sama-sama, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Lebih kuat lagi, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bilang sebelahnya, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Bilang sebelahnya, berbahagialah engkau yang belum melihat namun percaya. Belum melihat ada solusi tapi percaya. Belum melihat ada pacar tapi percaya juga punya pacar. Belum melihat punya anak tapi percaya punya anak. Belum melihat hidup rumah tanggamu bagus, percaya rumah tanggamu bagus. Belum melihat engkau sehat tapi percaya sehat. Belum melihat berat badanmu turun, percaya berat badanmu akan turun. Tapi iman tanpa perbuatan adalah mati sia-sia. Jangan bilang aku mau kurus tapi makan yang manis-manis terus. Saudara, banyak orang menyalahkan Thomas. Padahal Thomas ini menurut saya tidak salah. Hanya tipikal manusianya beda. Thomas orangnya melihat baru percaya. Ada bukti baru percaya. Jadi Thomas menurut saya tidak menjadi orang yang negatif kali. Beberapa pendeta, beberapa hamba Tuhan, bahkan saya pernah menganggap Thomas ini kok peragu ya. Thomas ini kok nggak langsung percaya aja. Kan ceritanya pada Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Tidak ada Thomas di situ. Mungkin Thomas pada waktu itu menyendiri, karena pada waktu itu murid-murid Yesus dikejar-kejar orang Yahudi, mau ditangkap, mau dibunuh. Sehingga mereka bersembunyi. Mungkin Thomas pada waktu itu sendirian dia. Dia tidak mau bergabung dengan banyak murid-murid lain. Murid-murid lain bergabung. Datang Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Shalom Aleichem. Salam damai sejahtera bagimu. Makanya kalau saudara pergi kemana-mana, masuk ke rumah orang selalu berkata, Shalom Aleichem. Damai sejahtera bagimu. Bilang dulu sebelahmu, damai sejahtera bagimu. Coba lihat dulu, udah damai nggak dia kira-kira? Ayo goncang-goncang sebelahnya, katakan damai sejahtera bagimu. Seperti Yesus lah hidupmu. Jadi kalau kemana-mana engkau selalu berkata Shalom Aleichem, damai sejahtera bagimu. Saudara, itu sapaan orang Kristen. Jadi kalau engkau masuk ke rumah orang selalu berkata Shalom. Mengetik WA di grup juga Shalom, belakangnya GBU. Saudara, waktu datang Yesus kepada murid-muridnya tanpa Thomas, Yesus berkata, lihat telapak tanganku bekas paku, lubang. Murid-muridnya semua bersuka cita. Saking sukacitanya jumpa dengan Thomas. Di waktu yang berbeda, Thomas, kami jumpa Yesus, kami jumpa Tuhan, kami jumpa Guru, Dia hidup. Kemudian Thomas berkata, sekali-kali aku gak percaya kalau aku tidak lihat bukti, kalau aku tidak melihat tangannya yang berlubang,
Kalau tidak aku mencucukkan tanganku ke tangannya yang berlubang, kalau aku tidak mencucukkan tanganku ke lambungnya. 3 bukti yang diminta oleh Thomas. Pertama adalah bukti tangan yang berlubang, kemudian dia mencucukkan tangannya ke tangan yang berlubang dan kepada lambung Yesus yang berlubang. 8 hari kemudian Yesus datang khusus untuk Thomas. 8 hari kemudian dia datang ketika murid-muridnya dan semua di situ ada Thomas lengkap dengan tembok yang tertutup, dengan pintu yang tertutup, tidak ada seperti ruangan ini tertutup semua. Terkunci, semua tidak ada yang terbuka. Karena mereka masih ketakutan untuk dikejar orang Yahudi. Tiba-tiba Tuhan Yesus masuk. Itulah tubuh kemuliaan. Tahukah saudara, tubuhmu nanti di sorga, kira-kira gambarannya seperti itulah. Tubuh kemuliaan. Yesus bangkit, tubuhnya bisa menembus batas. Saya tidak tahu persis, tapi saya menggambarkan kebangkitan Yesus dengan kebangkitan saya, kebangkitan orang percaya. Maka tubuhmu juga mungkin bisa melintas batas. Karena tubuh kemuliaan. Tuhan memberikan gambaran itu kepada saya. Oleh hamba Tuhan juga berkata, gambarannya seperti itu. Persisnya tidak ada tertulis lebih jelas. Tapi tubuh kemuliaan Yesus itu tertulis, dia menembus tembok dan tiba-tiba masuk ke tempat murid-muridnya dan berkata sekali lagi, Shalom Aleihim, salam damai sejahtera bagimu. Ya, indah ya kalau seorang suami pulang ke rumah, Shalom mama. Istrinya berkata, Waalaikumsalam. Nah, saudara, betapa indahnya kalau rumah tangga itu mau pergi, dia mengatakan, pergi mah, salam, salam, itu damai sejahtera. Ya, maka ingat Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai sejahtera, karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi ciri-ciri anak Allah, pembawa damai sejahtera. Biarlah orang lihat wajahmu damai. Amin. Jangan orang lihat wajahmu, ini kuntilanak atau begu ganjang atau apa gitu. Biarlah orang melihat wajahmu damai. Coba lihat wajah kiri, kanan, damai ke hatimu? Atau adakah begini, makan kau, bayar utangmu. Masalah utang nantilah. Tapi paling tidak kalau orang mendengar namamu datang, semua damai. Sama kayak Yesus, dia datang membawa damai sejahtera. Makanya anak Tuhan Yesus itu cirinya pembawa damai. Kalau kau pergi ke rumah mertuamu, bawalah damai sejahtera. Bawalah wajah sukacita, semangat. Apalah perasaanmu kalau engkau datang ke rumah orang, bawaan mukamu kayak gini. Mertuamu bilang, cekek lah kau. Ada loh bawaannya kayak gitu. Asal datang, mukanya pokoknya menjijikkan lah. Kalau kau cewek, aku yakin cowok tidak berani menyentuhmu. Jangankan menikahimu ya. Menyentuhmu pun takut. Karena lihat mukamu aja, gak pernah senyum. Mahalkah senyum bagimu? Bukankah Amsal 22:17, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Setiap engkau senyum, endorfin naik. Setiap engkau senyum aja, naik. Endorfin itu morfin. Morfin yang diambil orang narkoba-narkoba itu. Mahal itu loh, bisa ketangkap polisi lagi. Endorfin itu setiap kau senyum, naik dia endorfinnya. Seger, fresh. Serajin-rajinlah kau senyum. Rajin-rajinlah kau membuat istrimu tertawa. Pasti dia akan lebih mudah dibandingkan tidak tertawa. Lihat, kalau engkau cemberut, semua syarat-syaratmu itu tegak. Ototmu itu cepat tegak. Tapi kalau kau rileks, senyum. Cobalah kalau engkau dipoto atau selfie lah kau nanti, mukamu menakutkan. Aku yakin itu cocok menakuti tikus di rumahmu. Ya, saya berdoa kedatanganmu membawa damai sejahtera. Katakan, kedatanganku dimanapun selalu membawa damai sejahtera. 1, 2 ya. Kedatanganku dimanapun selalu membawa damai sejahtera. Aku
aku yakin kalau engkau anak gadis cepat laku. Kayak gitu. Semangat, sukacita. Kenapa jodohmu lama? Karena orang ngeri lihat mukamu. Salah satu penyebab itu, adanya orang tidak terlalu mancung hidupnya, tidak terlalu bagus badannya, tidak terlalu mantap, tapi senyum, senang loh. Orang kepingin punya pasangan seperti itu. Mana mau kau beli tomat yang melos-melos? Mau kau beli tomat yang layu-layu? Pasti kau kepingin beli tomat yang segar, fresh, kulitnya masih bagus. Yang kempot-kempot mana mau? Pasti kau singkirkan. Sama kau juga laki-laki. Coba tunjukkan dirimu itu anak Tuhan. Semangat dan sukacita. Singkat cerita, Thomas didatangi Yesus. 8 hari kemudian dia menjumpai murid-muridnya dan di situ ada Thomas. Dia datang khusus Thomas. Thomas menjadi targetnya, Thomas PIV-nya. Mungkin Thomas menjadi yang sangat penting dikuatkannya. Sekali lagi Thomas jangan underestimate. Jangan kita mencap dia ini orang peragu, orang yang tidak percaya. Tidak. Dia akhirnya memang sangat percaya. Tipenya yang beda. Tipe dia melihat bukti baru percaya. Yang 11 lagi mungkin tidak melihat sudah percaya. Tapi ketika Yesus berdatang kepada Thomas, cobalah, Yesus kan nggak ada di situ waktu Thomas bilang, sebelum kulihat tangannya, sebelum kulihat lubang tangannya, sebelum kulihat lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya. 8 hari kemudian Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, ini tanganku berlubang. Thomas, masukkan tanganmu ke tanganku ini. Thomas, masukkan tanganmu ke lambungku ini berlubang. Baru apa kata Thomas? Ya Tuhan Allahku, aku percaya. Thomas mati martir di India. Gereja yang namanya gereja Thomas di India sangat besar. Dan banyak orang India percaya Tuhan Yesus. Thomas dipakai Tuhan. Jadi Thomas bukan tipe yang negatif menurut saya. Hanya dia tipe yang melihat baru percaya. Yang lain tidak melihat percaya. Tapi Tuhan bilang kepada Thomas, engkau melihat baru percaya. Berbahagialah engkau tidak melihat tapi percaya. Kata-kata ini bukan lagi hanya kepada Thomas, tapi kepada kita. Yesus bilang kepada kita pada saat ini, pada pagi ini, berbahagialah engkau belum melihat masalahmu selesai, tapi engkau percaya masalahmu pasti selesai. Engkau belum melihat keuanganmu naik, tapi engkau percaya keuanganmu naik. Engkau belum melihat sehat, tapi engkau percaya engkau sehat. Engkau belum melihat yang di YouTube, mungkin engkau rumah tanggamu, pernikahanmu, suamimu belum kembali dari perselingkuhannya, tapi engkau percaya suamimu kembali dari perselingkuhannya, kembali kepadamu, kembali kepada anak-anakmu, kembali kepada rumah tanggamu. Percaya sebelum melihat. Meskipun engkau belum melihat, tapi engkau percaya. Engkau belum melihat pertolongan Tuhan dalam pekerjaan, mungkin kau cari lamaran pekerjaan, tapi kau percaya. Lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Bagian kita apa? Percaya dan melakukan sebisa kita. Melakukan yang terbaik yang kita bisa. Ada kalanya Tuhan izinkan kita tidak melihat mujizat lagi. Ada kalanya tidak terus ada mujizat. Bagaimanakah kita agar kita tetap beriman meskipun tidak melihat? Berfokus kepada pribadi Tuhan. Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di tengah-tengah sakitku yang berat, bertahun, setahun, 2 tahun, di masa COVID saya 6 kali masuk rumah sakit. Di COVID Delta yang mematikan, saya memutuskan masuk ke rumah sakit. Menakutkan, sepi. Yang mengobati juga pakai astronot. Semuanya mengerikan, menakutkan.
Di saat-saat itu saya yang berkata, aku percaya padamu. Apakah sudah aku percaya langsung sembuh? Tidak. Setahun tidak sembuh. Badanku makin lama makin kurus. Seperti aku mendekati kematian. Maka saya katakan sama Tuhan 1 Petrus 4 ayat 2. Kalau aku Tuhan berikan hidup, di sisa hidupku ini, aku hidup untuk Tuhan. Aku tidak mau lagi hidup untuk dunia. Itulah 1 Petrus 4 ayat 2. Pernahkah engkau menghadapi kehidupan di ujung kematian? Saya mengalami itu. Pernikahan saya pun bertahun-tahun ada konflik yang menurut saya cukup berat. Saya seperti putus asa. Tapi bisakah engkau berdoa berkata, Tuhan, aku percaya, tapi tolonglah aku dalam ketidakpercayaanku ini. Jujur kita mau percaya, tapi kadang fakta membuat goyangnya iman kita. Situasi hidup membuat kita kadang lemah. Situasi hidup membuat kita ingin menyerah, ingin mundur. Jujur itu banyak dialami. Maka ada ayat yang berkata, Tuhan, aku mau percaya. Tolonglah ketidakpercayaanku ini. Sebagai manusia kadang-kadang kita mau menyerah. Jangankan kita, Yesus sebagai kemanusiaannya di taman Getsemani, dia berkata, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Kalau bisa lalukanlah penderitaan ini daripadaku. Jujur kadang kita seperti itu. Yesus pun di taman Getsemani menjerit, Bapa, kalau bisa lalukanlah penderitaan ini padaku. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Sometimes, kadang-kadang kita menjerit, menangis karena kita belum melihat. Saya mau tanya sama saudara, maukah saudara tetap percaya meskipun tidak mengalami mujizat? Itu yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Dia berkata dalam kitab Daniel 3, 16-18. Dia berkata, sekali-kali pun kami tidak ditolong. Sekalipun Tuhan tidak membebaskan kami tidak akan menyembah patung buatan raja. Sehingga fokus kita bukan lagi mujizat. Fokus kita adalah Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kepada pribadi Tuhan kita percaya. Engkau percaya bahwa engkau selamat ke sorga walaupun belum melihat sorga. Apakah engkau percaya bahwa engkau ke sorga setelah dipanggil Tuhan dari dunia ini? Amin. Itu adalah iman kita. Belum melihat sorga, tapi dengan iman berkata, aku percaya aku ke sorga. Yohanes 10 ayat 28. Barang siapa dalam Tuhan Yesus, dia pasti tidak binasa. Ada kata pasti, Yohanes 10 ayat 28. 1 Tesalonika 5, 11 ayat 12, 13. Barang siapa memiliki anak, barang siapa memiliki Yesus, dalam dirinya ada hidup yang kekal. Sehingga Roma 10 ayat 9 dan 10. Barang siapa yang percaya dalam hatinya Yesus adalah Tuhan dan bangkit pada hari ketiga, dan mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, dan bangkit pada hari ketiga, ia diselamatkan. Percayalah. Belum engkau melihat sorga, tapi imanmu berkata, aku ke sorga. Bukan karena perbuatan, bukan karena usaha, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kita beriman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi iman itu belum melihat tapi percaya. Kalau saya katakan sama saudara, ini mic, nggak usah pakai iman, ya betul ini mic. Tapi kalau di sini saya berondokkan, saudara nggak lihat mic, saya bilang di sini ada mic. Saudara butuh tingkat percayamu lebih tinggi lagi. Itu kira-kira gambaran iman. Ya, aku percaya Pak Suheri, di situ ada mic. Kau lihat? Tidak, nggak aku lihat. Kenapa kau percaya? Aku percaya padamu Pak Suheri, kau pendeta yang tidak pendusta. Aku percaya kau jujur. Seperti itulah. Engkau tidak melihat. Apakah engkau percaya kalau Tuhan bilang pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu? Apakah engkau percaya kalau Tuhan berkata bahwa di ujung pencobaanmu sudah ada jalan keluar?
Apakah engkau percaya bahwa di ujungnya nanti adalah kemenangan yang Tuhan sediakan padamu? Roma 8 ayat 37. Apakah engkau percaya belum menang, tapi engkau percaya aku menang? Aku lebih dari pemenang. Di saat-saat penderitaanmu itulah imanmu bertumbuh. Maka saya menanamkan pada diri saya, ketika saya menderita, itulah tingkat di mana imanku cepat bertumbuh. Ibu, bapak, ketika engkau menderita, itulah tanah terbaik imanmu bertumbuh. Jangan tolak penderitaan. Dalam Roma 5 ayat 3-5, penderitaan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Oleh karena itu, saya ajak saudara baca kitab Habakuk pasal yang ke-3. Dalam kitab Habakuk pasal yang ke-3, ayat 17 sampai kepada ayat yang ke-19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ayat ini berjelas berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, sekalipun kehidupanmu belum dapat jawaban doa, sekalipun apa yang kau harapkan belum jadi kenyataan, mungkin kau berharap supaya keuanganmu diperbaiki 2024, tapi sekarang sudah di ujung Maret 2024, perbaikan belum nampak. Kita sudah masuk ke bab 3, 1 tahun ada 12 bab. Mungkin engkau melihat, kenapa masih begini penjualan, kenapa masih begini keuangan, kenapa masih begini keadaan. Ingat, ayat ini pegang bagimu, Habakuk 3 ini. Sekalipun mungkin bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret mengecewakan penjualan, mengecewakan usahamu, mengecewakan fakta keuanganmu, Alkitab berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, tetaplah beria-ria dalam Tuhan, tetaplah percaya dalam Tuhan. Jangan kendorkan imanmu. Jadi jangan imanmu tumbuh karena melihat mujizat. Imanmu bertumbuh karena engkau mengenal Tuhan Yesus. Maka poin yang kedua adalah imanmu akan bertumbuh lewat pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Dalam Daniel 11 ayat 32b, sama-sama kita baca. Daniel 11 ayat 32 dikatakan adalah, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Pada ayat B, tetapi umat yang mengenal Allahnya, Daniel 11 ayat 32b, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Mengenal di sini dalam bahasa Ibrani artinya epiginosko. Epiginosko maksudnya adalah mengenal Tuhan lewat perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga saya akan lebih beriman kepada Tuhan lewat pengenalanku akan Tuhan, lewat saat teduh, lewat doa pribadi, lewat penyembahan, lewat ibadah I-Care, ibadah raya. Imanku bertumbuh, imanku bertumbuh. Maka satu hal yang tidak mau kelewatkan adalah ibadah pagiku. Setiap bangun saya pagi, secara umum saya ambil penyembahan 20 menit, 30 menit. Saya baca Alkitab, saya share. Siang-siang juga saya dengar khotbah YouTube, saya baca lagi Alkitab, saya baca lagi Alkitab. Semakin aku banyak berjumpa dengan Tuhan, semakin aku mengenal Dia. Engkau tidak bisa mengenal seseorang kalau engkau tidak mengasih waktumu sama dia. Engkau hanya bisa mengenal seseorang kalau engkau memberi waktu sama dia. Saudara tahu Bapak Presiden, tapi tidak mengenal Bapak Presiden. Kita tahu Bapak Presiden kita Bapak Jokowi, tapi engkau tidak mengenal dia. Apa makanan kesukaannya, nomor sepatunya,
bajunya. Kita nggak tahu karena kita nggak kenal, nggak membangun hubungan. Kalau engkau mau lebih mengenal Tuhan, kasih waktumu dengan Tuhan. Sesibuk apa engkau Bapak Ibu? Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya tambahkan padamu. Di akhir khotbah saya ini, saya mengajak sama saudara. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Mari sama-sama kita baca. 2 Korintus 5 ayat 7. 1, 2, ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ketika Abraham dipanggil Tuhan, Abraham hitung bintang-bintang di langit, hitung pasir di laut. Sebanyak itulah keturunanmu nanti. Sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut, seperti itulah keturunanmu. Di Roma 4 ayat 18, 19, 20, dia berkata, Tuhan, kepada janjimu aku percaya. Kalau aku melihat Sarah sudah tutup pabrik, Sarah sudah umur 75 tahun. Bagaimana mungkin lagi melahirkan? Makanya Sarah sempat tertawa ketika Allah berkata kepada mereka bahwa keturunan kalian sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut. Tapi Abraham berkata kepada Tuhan, kepada janjimu aku percaya. Hiduplah pada janji Tuhan. Faktanya Sarah itu usia 75. Faktanya Abraham sudah hampir 100. 25 tahun penantian. Tuhan berjanji kepada Abraham umur 75. Tergenapi usia 100. 25 tahun. Saya tidak tahu berapa tahun engkau menantikan jawaban doamu. Berapa tahun engkau sedang mengharapkan suamimu berubah, menyayangimu, mengasihimu, tidak memukulmu. Mungkin engkau yang di YouTube juga. Mungkin engkau berdoa, kapanlah suamiku bertobat dari perselingkuhannya. Kapanlah suamiku kembali dari perselingkuhannya. Beberapa engkau pasien-pasien saya yang banyak menangis. Dengar firman Tuhan hari ini. Aku hanya berkata kepadamu, meskipun engkau belum melihat suamimu kembali, percayalah, bayangkanlah suamimu kembali. Bayangkanlah suamimu datang menjumpaimu. Dan berdoalah dan terus berbuat baik kepada dia. 1 Petrus 3 ayat 1. Menangkan suamimu tanpa perkataan. Bagi engkau yang di YouTube mendengarkan firman ini, saya hanya berkata, masih ada Tuhan. Kalau masih ada Tuhan, Tuhan punya cara. Saya nggak tahu, di tengah-tengah engkau mendengarkan khotbah ini, apa yang sedang kau imani terjadi dalam hidupmu? Apakah engkau ditarik oleh fakta? Kalau engkau hidup oleh fakta, lemah imanmu, jatuh imanmu. Amsal 24 ayat 10 dikatakan, kecillah imanmu kalau engkau kecewa dalam kesesakan. Mengukur iman saya ketika ada persoalan, bukan saat khotbah. Saat ada persoalanku, Tuhan ukur imanku. Imanmu akan diukur saat ada goncangan. Pondasi gedung ini diukur saat ada gempa. Pesanku sama, pulanglah. Dengarlah apa kata Yesus. Berbahagialah engkau yang belum melihat, tapi percaya. Engkau belum melihat, engkau sehat, tapi engkau percaya, engkau sehat. 2 Korintus 4 ayat 13. Orang yang beriman memperkatakan imannya. Jangan perkatakan situasimu. Jangan perkatakan keadaanmu. Perkatakan iman. Keadaanmu sakit. Oh sakit ini, sakit ini, sakit ini. Coba mulai ubah. Imanku berkata sembuh. Aku sehat. Aku kuat. Faktanya sakit kok. Ya itu fakta. Imanmu. Aku sehat. Obat ini diurapi. Rumah sakit diurapi. Mungkin engkau belum melihat langsung seketika. Tapi day by day. Better and stronger. Engkau akan lebih kuat. Imanmu bertumbuh. Dan satu waktu imanmu jadi kenyataan. Suamimu pulang dari perselingkuhannya. Istrimu bertobat. Engkau melihat engkau punya keturunan seperti Abraham. Engkau melihat tanganmu diberkati. Usahamu tiba-tiba tum ada usaha. Tuhan kasih hikmat. Tuhan lihat imanmu seperti perwira Kapernaum. Yang percaya
hambanya sembuh walaupun Yesus tidak datang. Ketika itu Yesus berkata, oke, aku datang ke rumahmu. Apa kata perwira ini? Nggak usah datang Tuhan, cukup kau bilang, aku percaya. Maka kata Yesus, jadilah imanmu. Seketika itu hamba Kapernaum ini sembuh. Pesanku samamu, terimalah firman Tuhan hari ini. Jangan lemah hidupmu, jangan susah, jangan sedih, jangan mengeluh. Mengeluh tidak menambah sehasta jalan hidupmu. Mengeluh mengundang roh kematian. 1 Korintus 10 ayat 10. Di dalam lidahku ini kuharamkan mengeluh. Satu kata pun Tuhan, aku mau tidak ada satu pun mengeluh dari kata-kataku. Karena aku paham betul arti mengeluh bersungut-sungut adalah ketidakpercayaan pada Tuhan. Itu arti mengeluh. Dan kedua, mengeluh bersungut-sungut mengundang roh kematian. Dan kalau engkau lihat orang mengeluh bersungut-sungut, kau lihatlah mukanya makin cepat tua, makin bongkok dan cepat mati. Karena mengeluh dari pagi, siang, malam. Sepertinya dia aja yang tersiksa di dunia ini. Padahal dia nggak sadar. Lihatlah di ruangan ini, sependeritaannya kita semua ini. Bilang sebelahnya, kita sependeritaan. Hanya beda iman saja. Ada imannya kuat, tetap dia berdandan, tetap dia bergaya. Itu iman kuat loh. Tapi ada orang punya masalah, gak penting lagi berdandan, matilah aku. Ke salon kau Eda. Pergi kau, Mama Tiur ke salon kau. Udah capek kau nangis. Olahraga. Bertambah endorfin, serotonin, hormon baik. Supaya turun adrenalin. Turun hormon-hormon stresmu. Olahraga, bawa lari, bawa joget kau terserahlah, mau lagi Korea, mau lagu rohani, asal kau mengerti apa yang kau nyanyikan. Karena ada orang bernyanyi nggak tahu apa yang dinyanyikan. Up to you. Paling tidak kau adalah berdandan, semangat. Ini mengeluh, ada seorang ibu, apa mau aku buat? Suamiku pergi. Terus, kayak mana Pak Pendeta? Ya aku berusaha. Aku tanya sama suaminya, kau masih mau sama dia? Nggak mau katanya. Jadi gimana aku bilang? Dia nggak mau. Kok nangis terus? Emangnya nangismu mau ngubah nasib? Ini baru loh berapa hari yang lalu. Sorry ya kalau kau nonton di YouTube ini. Tapi saya nggak disebut nama. Tolonglah Pak Pendeta, jangan lari dia, jangan kawin lagi dia Pak Pendeta, tolonglah. Minti kau nangis. Aku pun turut sedih. Karena perceraian bukan jalan Tuhan. Tapi suaminya bilang, aku gak mau lagi samamu. Saya bilang, udahlah tangismu. Ayo, selesailah kau meratap. Lihat Daud, ketika anaknya meninggal, waktu sakit dia memang meratap. Berkabung. Di hari yang ke-7, mati anaknya. Anak dari hasil perselingkuhan dengan Batseba. Dari hari ke-7, anaknya mati. Setelah dia tahu anaknya mati, dia cuci muka. Dia kembali bekerja. Dia kembali memimpin. Saat engkau memang harus menangis. Tapi saat engkau sudah lihat bagianmu sudah kau lakukan, waktunya engkau menjaga dirimu, membangun dirimu sehat. Jadi pesanku samamu, seberat apa perjuanganmu, semangatlah, sukacitalah. Ibu-ibu pergilah ke salon sesuai dengan takaran dompetmu. Kalau nggak ada duitmu, salon sendiri, rebonding sendiri. Apakah dia lurus atau jadi makin keriting, tergantung gosokan. Yang penting pesanku samamu, semangatilah dirimu. Amin. Amin. Sukacita bagi Tuhan Yesus. Haleluya.